Kemudian lagi wong Malang ya. Aduh. Cuma mereka itu jahil. Jahilnya gimana? Jahil tuh kayak misal, aku ini dulu aja gini. Gak ada kayak gitu ya. Artis baru. Rata-rata baru. Oh, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Kalau dalam setiap episodenya, tamu-tamu kita hadirnya itu beragam. Mulai dari sejarawan, lalu juga musisi asal Malang, lalu juga para pencari hantu. Lalu juga banyak lah ya yang udah hadir di podcast Ruang Tamu ini. Sekarang kita mau ngajakin kalian buat mengetahui ternyata di balik kamera ada sosok yang memang biasa bekerja dan mereka benar-benar untuk menuangkan ide pemikirannya dalam sebuah karya biasanya disebut dengan film. Ada Lingga dan juga ada Sam Bendot. Harusnya Mas Isa sih harusnya. Terus ini kalau di balik layar mereka agak malu-malu kayaknya. Kalau udah di balik kamera udah ide gilanya luar biasa banget. Ini ada kebetulan ada, saya manggilnya sama apa sih? Lingga ya? Lingga aja, sama Bendot aja. Ini kebetulan kalau kita ngomongin tentang film, Malang ini bisa nggak sih disebut sebagai barometer? Lingga dulu deh. Film di Malang sebenarnya bukan hal baru. Dia punya sejarah yang panjang. Karena, sejarahnya dimulai dari mana, Lik? Ya mungkin kalau ngomongin komunitas itu mulai sudah lama lah ya, mulai dari 2009 pun banyak dari senior kami atau kakak kami yang sudah menjalankan bidang film ini, entah itu produksi atau pemutaran. Jadi kalau dicari di database gitu, film-film tahun segitu sudah ada yang bikin. Tahun berapa tuh? Tahun-tahun mungkin usia Pak Bendot pas kuliah ya. 2001 di atas sebelum 2001 ya ada. Banyak ya dari. Sudah. Jadi Malang sebenarnya bukan hal baru kalau film. Nah, kalau lihat tokoh-tokohnya siapa aja, Dok? Tahu nggak tokoh-tokohnya sinias Malang? Kalau ngomongin yang banyak kalau di industrinya, tapi kebanyakan memang nggak di Malang ya. Tinggalnya nggak di Malang. Nggak di Malang, tapi asal Malang banyak banget. Kalau di bidang apa ya, sinematografer aja ada Pak Ipung, ada Pak Arif, itu semua adalah apa ya, maestro di bidang film sinematografi. Dan itu orang Malang, asli Malang. Oke. Kalau ngelihat dari sejarahnya beliau mungkin panjang ya. Mungkin bisa jadi datang Pak ke sini Pak. Jadi tamu kita di sini Pak. Tapi kalau lihat sekarang tuh ya, banyak orang berpikir bahwa ini saya nyebutnya sebagai apa nih enaknya? Karena ada beberapa teman-teman itu menyatukan dalam satu nama yang sama yaitu sineas. Tapi secara basic sineas itu mungkin bisa memberikan edukasi juga nih Dok. Sineas itu apa sih sebenarnya? Ya sineas kan ya satu dia pekerja film yang berarti pekerja bisa jadi pekerja juga. Misalkan kita kerja untuk film ataupun tentang semua yang berhubungan dengan produk audiovisual ya kan. Terus yang kedua mungkin juga kita mengajari yang nanti akan timbul regenerasi buat teman-teman baru yang pengen ikutan. Misalkan aku pengen kayak film caranya opo. Coba kita ketemu dengan sesuai bidangnya masing-masing. Misalkan kalau ketemu Pak Lingga akan bicara soal kamera, kalau ketemu saya mungkin di wilayah penyutradaraan, kayak gitu-gitu. Oke, berarti beda sisinya dong. Soal kamera dan juga soal sutradara dan lain sebagainya. Beda. Di film kan ada, kalau di global kan ada sekitar 7 bidang. Mulai dari produserial, penulisan naskah, sutradara, sampai editor, editing, menyatukan sound. visi dan pemikiran berat bro. Ya apa caranya? Karena setahu saya sineas idealis, nggak bisa dibantah. Asisten sutradara sama astrada udah pasti kontok-kontokan. Nanti dari sisinya Bendot cerita nih kalau soal asisten sutradara. Dari Lingga nyatuin gimana Ling? Nyatuin pasti apa namanya berat ya, karena 2 kepala aja susah apalagi beratus-ratus kepala. Oh benar. Tapi kita punya yang namanya sebuah skenario atau production design yang jadi bible istilahnya, buku putihnya di produksi film. Jadi semua departemen akan mengacu ke sana dengan orkestrasi dari sutradara. Sutradara yang bertanggung jawab atas kreatif di film itu dengan bantuan dari bidang produserial yang memanage ratusan orang itu. Nah, kepalanya syuting sebenarnya kan ya produser itu dengan segala manajemennya, tapi untuk urusan soal kreatif itu dikepalai oleh sutradara. Dengan berbasis apa ya,
ya kita menujunya ke naskah skenario yang kemudian sudah disepakati untuk dibikin itu. Oke. Kalau dari sutradara sama asisten sutradara, sepengalaman menurut? Ya yang jelas kan kita kalau sebagai Astrada kan dia menyampaikan visi director yang nanti akan disampaikan kepada kru. Berarti penerjemah begitu ya? Penerjemah. Ya. Terus kan kadang kan ada beda persepsi nih antara director dan juga tim yang lain kan. Betul. Kita sebagai asisten director itu benar-benar harus menjaga itu biar satu visi satu misi dalam sebuah skrip. Berarti tempat curhatan kalau dalam sebuah produksi film asisten sutradara? Bisa jadi. Bisa jadi. Tempat segalanya kayaknya ya curhat ya marah-marah. Iya, tempat dimarahin lebih banyak. Oke. Ini yang beda tuh ya. Sekarang kan banyak kutipan-kutipan di X, cerita-cerita di X jadi karya film. Ya majority horror lah ya. Majority horror. Nah dari situ, kalau dalam sebuah produksi film, uang dulu, kerjain dulu, baru uang. Uang dulu artinya nih ada duit, kerjain ini, bikin film. Uang dulu yang dikeluarin, atau oke, kerjain dulu, nanti setelah selesai baru diberikan pada PH, mungkin seperti apa. Sepengalamannya Lingga sama Benat ya apa? Dikasih uang dulu baru kerjain film atau gimana? Ya sebenarnya semuanya bisa. Semuanya, ya dua-duanya pernah dilakukan. Ya mungkin kalau yang kita syuting dulu terus nanti konsekuensi uangnya di belakang itu biasanya ya dilakukan oleh teman-teman komunitas untuk bikin film. Tapi perusahaan besar pun ada yang seperti itu karena sekarang itu sistemnya ada yang banyak crowdfunding atau jadi co-producer. Iya. Misal di film-film kayak yang sekarang ya lagi box office kemarin agak lain dan sebagainya itu juga bukan satu fund besar aja tapi banyak sekali yang kemudian menggendong pendanaan itu gitu. Jadi urunan lah ya, urunan. Iya, jadi menang bareng kalah bareng. Oh gitu. Bisa gitu. Tapi kalau yang memang biasanya kapital yang gede ya, ya pasti uang dulu lah. Uang dulu. Ya dengan basicnya tetap cerita. Sekarang kan produser-produser udah tahu ya. Misal dari sinopsis ini itu udah tahu harganya berapa gitu. Sinopsis ini berarti ini film 4 miliar, ini film 2 miliar itu sebenarnya sudah tahu. Sudah ditakar itu. Sudah ditakar. Sudah ditakar. Sudah. Oke. Berarti kuatnya scriptwriter kalau gitu. Benar. Dan peluang marketable dari produser membacanya juga sudah jeli kayaknya ya. Ini ilmunya yang langka nih. Ilmunya langka nih. Kalau dalam satu produksi film harus miliaran keluarnya? Pendek panjang? Kalau dalam waktu ya film box office lah, yang kemarin lagi viral, lagi rame banget kan animasinya si Jumbo. Nah, kalau di Malang, ini kita ngomongin Malang aja dulu. Untuk standar membuat film, berapa anggaran harus keluarin? 2 jam, tayangan. Kalau film kan sebenarnya kalau Malang ya, kalau community dengan pengalaman yang sudah ada, kita bisa hitung kasar dengan standar bawah yang paling jelek itu semenit kan 10 juta. Serius? 10 semenit? Iya. Kita tahun lalu Pak Bindat ya ngerjain beberapa film pendek yang sekitar 12 menit sampai 15 menit ya harganya 120 sampai 150 juta. Tapi dengan catatan ya, semuanya lokal, pemain nggak ada yang istilahnya pemainnya pemain Malang lokal gitu. Ya dikalikan aja kalau itu 2 jam berarti berapa menit? Nah, kali aja sih. Nanti belum ada, kalau panjang kan masih butuh media promo betul. Roadshow ke sini sana dan ya pasti ada hitungannya. Lumayan lah ya. Kalau pendek itu hitungannya. Kalau pendek itu. sekarang jeleknya segitu ya. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya Malang ini potensi untuk para sinias mudanya itu banyak. Banyak sekali. Cuman belum punya tempat atau belum terkenal aja. Mungkin satu belum punya tempat yang memang khusus, ya kan. Kedua ya belum terkenal aja. Oke, peran komunitas. Teman-teman kan punya komunitas nih, Guyub Film. Itu nanti seperti apa nih teman-teman dari Guyub Film? Visi kalian tuh seperti apa? Tujuannya apa? Mungkin bisa disampaikan dulu. Pak Pimpinan. Pimpinan nih yang jawab. Pimpinan ya. Guyub kan sebenarnya baru ya. Ini baru periode kedua. Periode pertama kita fokus karena guyub ya intinya kita guyub dulu lah. Karena kita udah guyub baru kita ngapain deh gitu. Nah sebenarnya guyub diharapkan menjadi rumah besar untuk semua masyarakat film Malang yang isinya itu entah dosen film, pemutar film, pekerja film, kritikus film dan sebagainya ya jadi rumah besar yang kemudian di situ kita saling
berkomunikasi, berkolaborasi untuk bikin sesuatu yang istilahnya nanti pasti muaranya adalah satu entah itu kesejahteraan secara ekonomi atau kesejahteraan secara pendidikan. Jadi muaranya mungkin di situ. Nah, sekarang memang lagi dibangun untuk optimize digital, podcast dan sebagainya untuk medium informasi dan medium kumpulnya teman-teman masyarakat film di sini. Kalau udah kumpul kan sebenarnya kita mau ngapain aja enak. Oke. Men, itu nyatukan satu pemikiran yang sama itu apa nggak berat di Guyub Film? Sini semua loh. Iya, nggak harus satu pemikiran sebenarnya. Karena kita orang banyak, ya nggak apa-apa, berbeda-beda nggak apa-apa. Tapi ada memang satu yang kita harus kecil tapi kita konsisten kita lakukan. Nah itu dulu aja deh. Karena macam-macam, apalagi wong Malang ya, aduh, iku ndas kabeh kadang. Karena yang dibawa kan pengalaman pasti ya, pernah ngerjain film ini, pengalaman ini. Nah, yang terakhir kalian juga punya project untuk film yang akan ditayangkan ya kalau nggak salah. Itu film tentang drama sih, itu drama komedi ya? Komedi. Yang main orang komika semua. Dan syutingnya di Jogja. Oh, syutingnya di Jogja. Berapa hari habisnya? Kurang lebih kalau produksinya sekitar 12 hari. Kalau perannya sekitar 1 bulan lebih lah. Oke. Film yang paling sulit kamu kerjakan jadi astradanya atau jadi sutradaranya apa tuh? Kemarin. Kok bisa? Karena kemarin kan pas Jogja itu lagi hujan-hujannya. Oke. Jadi memang kita selalu berhadapan dengan cuaca yang buruk. Nggak pakai pawang? Mungkin usaha itu udah ada ya. Usaha kan gitu. Karena di terakhir itu yang harusnya kita cepat selesai, kita harus berhenti total. Dan tahu sendiri mungkin Pak Bedut menghandle sekian ratus orang, mungkin 150-an ya. Kurang lebih lah. Memobilisasi orang itu kan juga waktu dan tenaga. Kalau artis waktu itu artinya siapa? Ada Ari Kriting, terus Ge Pamungkas, Indah Permatasari sama Prisya Nasution. Itu kan orang yang juga tahu soal film dong. Nggak sering ini tukar-tukar informasi atau justru malah gontok-gontokan lah bahasa Malangnya kayak ngono. Ya misalkan kemarin tuh untungnya mereka ini semuanya kan karena aktor dan Mas Ari juga direktur juga kan di film apa namanya Kakak Bos. Nah kita lebih enak ngobrolnya, misalkan mau bikin adegan seperti apa dalam satu scene ini. Nah kadang beliau juga ngasih masukan ini itu. Oke. Kan kamu juga ngerjain ini video klip ya. Nah, video klip itu juga kadang kan kalau sama artisnya ya tahu sendirilah, ada beberapa. Saya dapat informasinya gitu, ada yang bandel banget diberitahu, ada yang semau gue gitu. Selama pengalamanmu ya menurut? Enggak sih sebenarnya. Cuma mereka itu jahil. Jahilnya gimana? Jahil tuh kayak misalkan harusnya ini enggak mau aku ini dulu aja gini. Ada kayak gitu ya? Kayak gitu. Artis baru? Rata-rata baru. Oh, siapa? Jangan dong. Jangan dong. Tapi ada? Ada. Oke. Kenapa kira-kira? Apa karena mereka udah famous di media sosialnya? Ya mungkin sih, mungkin. Terus kan kadang mereka para artis ini kan punya jam juga kan. Jadi misalkan kita syuting kan nggak bisa langsung sehari, dalam 1 hari total kan nggak bisa. Jadi misalkan aku cuma bisa 3 jam, aku cuma bisa 4 jam. Karena mereka juga harus ngejar schedule yang lain. Kadang kayak gitu. Oke. Kalau di Malang aktor siapa yang potensial? Ada nggak aktor Malang? Ya kalau lokal ada lah banyak. Ada. Satu nama? Leo tadi maju. Ada namanya, kita sering sama Pak Leo. Leo. Tapi sebenarnya kalau orang yang senior kan banyak yang dari teater, kemudian sekarang banyak yang pindah. Nah itu, saya mau mencatat bahwa teater dulu setahu saya itu kan ya kawah Chandra di mukanya, dapurnya buat para aktor aktris. Sekarang kan mereka juga, saya nggak tahu belajarnya dari mana ya. Kadang acting itu ada yang nancep, ada yang enggak gitu. Menurut kalian peran dunia teater yang ada di Malang ini masih nggak bisa dikatakan untuk memberikan istilahnya memberikan artis-artis atau bakal calon aktris dan aktor yang mumpuni kalau di Malang ini? Kan banyak komunitas juga untuk teater. Lingga ngelihatnya gimana? Masih banyak, karena semuanya produksi yang di Malang itu kebanyakan memang dari, kalau nggak dari Sanggar, ya memang pelaku teater. Kebanyakan itu sih kita memang. Jadi menurut saya ya sangat mempermudah kita untuk ya udah kita nggak usah ribet casting yang harus hunting ke mana-mana gitu. Tapi kita memang mainnya udah ya Sanggar-Sanggar. Iya, beberapa film terakhir saya bikin film anak juga gitu, langsung dari Sanggarnya teman udah. Ada ya? Ada, dan mereka lebih komplit karena saya tuh sempat garap film musikal sama Pak Bendot.
ya udah kan musikal tuh harus nyanyi, acting, betul. dance dan kemudian itu semua ada di sanggarnya mereka. Jadi mempermudah kami untuk Oke. produksi sebenarnya. Oke, artinya kita masih punya potensi besar lah ya untuk menjadi masih, aktor, aktris gitu. Sekarang kan lagi ramai juga media sosial menjadi ya istilahnya cara mereka untuk menuangkan ide mereka buat film ya. Pernah nggak menjadi satu istilahnya jembatan buat teman-teman? Kalian create something di sana, membuat satu film yang ngajakin para influencer atau dan sebagainya. Pernah sebelumnya? Belum? Sudah, Sudah? influencer. Sama influencer? Belum. Oh ya beberapa kali. Jadi kan Beberapa ada PH, tapi dia memang khusus untuk konten. Tapi jatuhnya kan dia apa ya, konten satu produk entah perumahan atau apapun. Nah itu sering sering pakai. Sekarang kalau kita ngomongin film yang ada di di tempat-tempat nonton film, bioskop, atau yang ada di media sosial, atau ada di YouTube. Nah ini yang mana nih? Biar nggak silih Genji nih. Nah itu kayaknya makin kesini penonton bisa mengklasifikasi medium yang akan digunakan. Oke. Misal kita nonton film yang butuh apa ya istilahnya sound dan sebagainya, kita memang harus ke bioskop dengan segala efek dan sebagainya. Kayaknya ada problemnya terkait dengan AI. AI kan banyak digunakan di media sosial untuk jadi film. Iya. Tapi para sineas terancam nggak sih aslinya? Kalian terancam nggak sih dengan adanya AI? Sebenarnya AI enggak, kita tidak pernah merasa terancam itu karena menurut saya AI akan nggak bisa jalan sendiri ketika manusianya nggak create something kan. Oke. Biasanya scriptwriter lah ya. Scriptwriter nulis itu kan kekuatannya di prompt. Nah, terkadang mereka ini ngumpulin hanya dengan sekitar 300 ribuan lah. Itu sudah bisa pro dan lain sebagainya. Nah, terancamnya ini, maksud saya adalah terancamnya ini mereka bisa mengeluarkan film di media sosial mereka tanpa melewati media yang ada di bioskop ataupun juga YouTube jelas bisa lah. Cuman kan kontennya berlabeling AI. Nah teman-teman sineas ini sebenarnya punya pandangan tersendiri nggak dengan AI? Atau justru kalian juga terbantu malah dengan AI? Terbantu sih. Kalau ada AI malah terbantu sebenarnya. Jadi misalkan beberapa teman kan kalau misalkan garapan-garapan kayak iklan dan lain-lain, kadang kan kita butuh satu prompt gitu kan untuk satu bikin fotoboard atau gimana. Kalau dulu kan mungkin fotoboardnya digambar. Oh iya, sekarang digambar. ada AI, kita lebih mudah nih carinya. Oke. Tapi ya gitu kadang karena prompt-promptnya tidak bisa menemukan ya tetap balik lagi ke yang berarti gambar, artinya AI storyboard. sebenarnya hanya untuk pemandu lah buat kalian ya. Betul. Bukan sebagai AI ancaman. bukan sebagai hasil akhir sih. Sebagai proses kita mempermudah kita menuju karya yang ideal kita itu ya saya juga memanfaatkan itu. Oke. Karena di media sosial beda kan, banyak yang terancam nanti film gimana ini dan sebagainya. Selama ya intinya sebenarnya storytelling ya, selama kita masih bisa bercerita medium apapun nanti pakai AI, pakai film dan sebagainya, tapi yang penting kita harus tetap biasa untuk bercerita gitu. Bercerita itu jadi penting menurut saya. Kita dilatih untuk bercerita. Nah, kalau anak film sekarang kan langsung gumun langsung pegang kamera, langsung tool dan sebagainya. Tapi menurut saya ya storyteller itu nggak akan mati. Walaupun sudah ada AI tapi nggak ada storyteller juga. Iya. Menurut saya nggak bisa. Karena kekuatannya ada di prom itu. Lihat dari kiprah kalian di dunia perfilman. Ada nggak sih sebenarnya keinginan yang belum tersampaikan gitu? Jadi nggak ada peran dari government untuk muncul dan mewadahi teman-teman sineas gitu, yang harusnya ada gitu ya. Kita berkiblat ke Korea, mau nggak mau, dia drama kuat, lalu juga movie-nya juga kuat, didukung masuk ke plafon berbayar kayak Netflix. Perlu nggak kita seperti itu? Ada dukungan dari pemerintah? Ya sebenarnya kolaborasi itu penting karena itu yang namanya berbagi peran. Menurut saya peran dari segala pihak menurut saya penting. Jadi saya kalau di kota saya belum tahu ya karena saya di Batu. Di Batu. Kalau di Batu sebenarnya sudah menurut saya sudah baik karena komunitas PH terus government dan lain sebagainya sudah saling terkoneksi untuk kemudian bikin sesuatu yang gak jalan sendiri-sendiri. Dan memang berbagi perannya memang di peran masing-masing, government sebagai fasilitator, komunitas
sebagai inisiator atau eksekutor gitu. Jadinya memang apa yang dibutuhkan teman-teman film itu bisa difasilitasi dengan baik. Harusnya sih seperti itu. Jadi kolaborasi antar semuanya menurut saya perlu. Oke, kolaborasi itu perlu. Sementara kalau menurut Lingga sendiri, melihat dari government harusnya perannya apa? Memperkenalkan aja, bikin regulasinya yang kuat atau seperti apa? Simpel aja, pemerintah itu kan kalau nggak fasilitator ya kebijakan kan. Betul. Oh, sekarang regulator juga. Ya regulator, Iya. kan regulator kan. Nah yang jadi agak aneh kan ketika dia itu eksekutor. Iya. Tapi ada. Itu jadi aneh. Ya udahlah, yang eksekusi, yang inisiasi biar komunitas aja karena dia yang lebih tahu akan apa namanya kebutuhannya. Oke. Pemerintah sebagai fasilitator saja dan regulasi-regulasi yang memang menguntungkan dari komunitas. Gitu. Oke, wacana akan dibawa ke Korea. Deal or no deal? Bandot. Iya setuju sih. Setuju. Kenapa? Gak ada tempat lain nih selain India kuat, Amerika kuat. Iya. Tapi kan mungkin Korea kan lebih apa ya? Maksudnya setiap kita nonton Korea, drama Korea dan lain-lain kan pasti ada nilai-nilai budaya yang selalu ditampilkan di situ. Minimal dari minuman atau bentuk-bentuk lain. Analisisnya kenapa Korea? Analisisnya secara mungkin gambar atau apa? Ada penilaian sendiri? Benar. Ya itu tadi. Maksudnya secara budaya, tetap kan Korea kan tetap selalu apa ya ditampilkan. Terus secara set kota dan lain-lain wah Korea oke banget. Tapi secara sineas, oke, gambar dan sebagainya menurut kalian sebagai seorang sineas? Oke. Banyak sineas yang ya bahkan Bo Jong Ho kan sudah Artinya paling atas lah ya. menurut kalian kalau dibanding dengan Amerika ya, itu sama atau Ya mungkin orang Indonesia tuh lebih condong ke Korea mungkin ya satu sama-sama Asia ya. Oke. Kedua memang apa yang diomongin itu banyak yang relate di sini. Oke. Entah itu secara bentang alam dan lain sebagainya. Itu yang kemudian ya mungkin bisa secara mudah diduplikasi di sini. Gitu. Oke. Tapi bukan berarti film-film Indonesia tidak baik ya. Film kita sudah sangat lebih baik dan para tokoh-tokohnya juga ya sudah memang ada di tempatnya. Kemarin kan ada Mbak Kamila yang jadi perwakilan untuk Food Oscar menurut saya. Oh iya, pemilihan dini ya. Iya. Dan di tahun-tahun sebelumnya pun banyak film-film yang sudah ke festival yang memang festival nomor satunya dunia lah. Oh, iya, banyak film-film. Dan menurut saya berkembang semakin baik. Hanya memang butuh regulasi, kemudian hal-hal yang memang menguntungkan untuk masyarakat film itu sendiri. Oke. Saya mau menarik soal film indie. Beberapa tahun lalu sebelum Covid gila-gilaan film indie. Sekarang apakah mati suri atau gimana film indie? Kalau si indie sebenarnya nggak mati suri ya, dia tetap berproduksi ya. Karena kalau indie kan kalau dulu awalnya memang basic dari kampus-kampus. Dari komunitas yang dia bikin tugas film. Betul. Cuma mungkin ketika setelah selesai bikin film, ya udah selesai. Akhirnya terpublishnya kan ya nggak tahu ya. Nah, kemana aja gitu. Jadi rata-rata hanya cuma bisa berhenti di meja tugas, meja dosen itu gitu. Oke. Iya juga indie sebenarnya kan metode ya. Ya, jadi bukan dia pendek atau panjang dari sini atau dari PH besar pun dengan skala indie pun juga ada gitu. Independen misal filmnya Ziarah itu kan film panjang tapi dikerjakan secara independen. Film pendek tapi industri kan juga ada. Jadi indie itu sebenarnya bukan istilah untuk kita nggak punya duit atau enggak, tapi itu metode yang kemudian memang dipakai entah itu untuk film pendek atau film panjang. Tapi pemahamannya indie itu ya udah teman-teman sendiri, tim produksi sendiri, yang urunan lah, yang ini gitu. Tapi faktanya seperti itu, nggak ada pihak profesional gitu yang mau gitu, atau memang ngincer pihak profesional gitu? Ya mungkin saja, ya jatuhnya apa ya kalau crowdfunding mungkin. Crowdfunding. Sama-sama tetap butuh funding. Iya tetap sih. Ya. Kalau artis bayarannya jelas beda ya. Itu yang menentukan dalam satu produksi atau ada deal dengan pihaknya sendiri atau gimana? Ya dalam satu produksi kan kita harus dealan dulu kan. Ya itu antara si produser juga dengan manajer artis mungkin. Oh, jadi film itu semua dalam satu produksi termasuk bayarannya para aktor aktris ini. Oke. Yang paling mahal siapa, Dot? Aduh nggak ngerti. yang kamu handle aja lah. Sampai berapa? Kan ada yang satu film dulu yang viral tuh terus hilang. Siapa sih? Iko Uwais waktu itu rame. Sekali main film The Raid dia bayarannya berapa? Bahkan sampai ke luar negeri juga dia main kan. Nah, kalau di sini yang pernah kalian denger tuh sampai berapa rate-nya?
Mungkin ya pernah bareng sama Vino nggak? Vino Bastian kan tertentu. Iya. Dia nggak mau, ada yang sampai dia nggak mau main sama siapa ya, yang paling banyak lah Reza lah ya, Reza Radian gitu. Ya mungkin itu yang paling mahal. Tapi kemarin tuh uniknya gini Pak Bedot ya. Ada salah satu case ya memang bintang. Biasanya artis itu kan kalau nggak per project atau per day. Per ya. day, ya. Kemarin persin ya Pak ya. Wih, gila, persin. Ya ada modelnya kayak gitu kan. Maksudnya kita Kemarin ada memang orang besar. Dia persin. Padahal masih ada scene-nya dia tapi jadi background itu pun ya udah daripada habis uang digantiin stand lain sampai kayak gitu ya. Body double lah. Body double. Jadi ada 2 orang. Tapi ngimpact gak sih nama besar artis itu ikut dalam satu project film? Impact pas. Sangat. Karena sekarang tuh bioskop itu ya kalau artisnya nggak tahu siapa, sutradaranya nggak tahu siapa, produsernya atau PH-nya nggak tahu siapa, masuk di dalam bioskop juga akan susah. Oke. Bioskop itu mau nerima pasti film-film yang marketable lah ya. Nah, indikator marketable apa ya, selain dari cerita mungkin dari pemeran yang ya sudah gampang dijual. Tapi teman-teman komika juga ternyata memiliki impact yang gede ya. Gede. Daripada yang memang sudah berangkat jadi artis sebelumnya. Ya. Nah itu apa ini? Fenomena apa ini? Komika biar Ya kan bisa begitu besar. apa ya, mungkin masyarakat Indonesia kan perlu apa ya, humor-humor gitu kan yang disajikan dalam bentuk film kan. Ya, kita nonton mulai Warkop dan lain-lain kan wah keren banget tuh. Tapi yang ramai horor. Komika menurut saya komplit karena dia prosesnya kan komplit ya, menulis. Nulis betul. Dia nulis sih kayaknya jadi basic yang bisa bikin dia berkembang. Selain basic kan ya pasti ada dramaturgi dan lain sebagainya. Ya, pasti. Selain popularitas yang memang sudah dibantu sama komunitasnya yang kemudian jejaringnya, menurut saya komika jadi komplit. Tapi sorry, ngelihatnya kayak Bang Hari Kriting lah. Dia template-nya udah jelas lah, komika gitu kan. Ketika mau dibawa humor, dibawa ke misteri atau horor, masuk gak menurut kalian? Ya apa ya, bayangin Silakan Pak Astrada. bayangin Mas Hari Kriting di horor. Aduh aku belum bisa bayangin aku sih. Belum bisa bayangin aku. Itu challenge juga sebenarnya kan. Benar. Kayak agak lain itu kan, ya tema-temanya lucu sih ya. Lucu tapi ada horor-horornya juga ya kan. Itu kan ternyata tembusnya luar biasa banget. Iya, ya jatuhnya horor komedi ya. Kayak Thailand itu kan ya banyak horor tapi memang komedi. Dan Thailand sekarang kayaknya udah mulai bangkit lagi soal filmnya. Ya, dari dulu emang bagus sih Thailand. Oh ya? Bahasanya sulit dimengerti. Nggak masalah ada subtitle kan. Sama dikap dan lain sebagainya. Oke, ngelihat dari yang ada, kenapa horor begitu luar biasa banget? Kemarin kita juga kedatangan tamu teman-teman dari Ghost Ranger juga, mereka mengatakan horor tuh gila-gilaan mas kalau di Indonesia. Saya juga menanyakan sama, apa karena kita Asia masih percaya dengan hal seperti itu? Benar punya pandangan? Ya mungkin ya, karena kita masih ya itu kan, karena kita Asia, kita selalu dekat dengan budaya yang seperti itu. Yup. Ya kan, lek bahasanya kan wong Jawa aja lali Jawa nih kan. Nah, itu akhirnya jadi satu trigger yang kita, ternyata horor ini seru. Pernah ngejain horor tapi Dot? Belum pernah. Gak pengen Dot? Syutingnya yang horor pernah. Oh, syutingnya horor. Di mana? Ya kayak misalkan enggak, dalam artian misalkan kita syuting dengan yang tidak terlalu proper juga, itu kan horor bagi kru, bagi artis. Oh, Secara. artinya, iya, secara. Tapi kenapa nggak ngambil film horor atau belum masuk di project horor kalian? Sebenarnya belum ada yang datang aja sih. Kalau apapun genrenya ya siap-siap aja sebenarnya. Oh gitu. Insya Allah siap. Iya. Insya Allah. Tapi bener nggak sih horor itu selalu diganggu kalau film horor? Mungkin ada cerita dari teman-teman. Entah krunya tiba-tiba kesurupan atau apa. Ya, ini edukasi juga sih. Ya pastinya pernah sih kalau gitu pernah. Oh. Syuting MV beberapa kali di Kota Malang, ada salah satu rumah gitu kan memang rumah tua. Ya memang pernah. Terjadi tiba-tiba satu alat tuh jatuh, ada alat yang jatuh paling enggak ya? Ada. Yang pernah kita syuting. Digandung. Alat tuh udah safety segala macam, tiba-tiba dia jatuh. Nah, itu gitu kan. Itu kan aneh juga gitu. Ya. Itu di luar skenario lah ya. Oke. Kalau soal alat. Nah, alat nih. Alat kebanyakan kalau produksi film itu nyewa apa beli sendiri? Nyewa. 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 Di sini ada di Malang.
Malang ada ya. Ada Malang ada banyak rental sih. Rental ada kamera Malang, ada outlet. Ya kalau untuk kebutuhan film pendek, film pendek terus kemudian video klip dan sebagainya menurut saya udah cukup ada. Oke. Yang nggak ada itu Malang kamera-kamera sinema. Kalau Beda ya? beda. Kalau misal kita ya mau tahu yang bioskop kita, Iya. itu memang belum ada. Lensanya belum ada yang sinema. Oke. Jadi harus ada ininya sendiri ya. Apa ya? Menyebutnya apa? Poin-poinnya sendiri atau Ada standar. standar? Ya. Oke. Kan ada tuh standar Netflix, standar bioskop. Beda. Beda. Netflix bahkan ngeluarin standar sendiri yang originalnya Netflix itu nggak semua kamera bisa masuk Netflix. Oh ya? Iya. Setahu saya yang sering muncul malah filmnya Mas Joko Anwar ya kalau di Netflix tuh ya. Nah kalau di Netflix tuh memang diproduksi Netflix sendiri, dibayar sama Netflix sendiri. Ada dua jenis. Nah, yang pertama, Ada yang kalau kita lihatnya original Netflix itu, yaitu memang Netflix yang produksi dengan kru Indonesia dan sebagainya. caranya ngajuin atau dipanggil atau gimana tuh? Atau kalau Netflix ya memang ya programnya Netflix ya kita nggak tahu. Iya, Tapi kalau yang selain itu ya kita jual ke sana ke Netflix. Biasanya yang udah turun-turun bioskop itu taruh di Netflix. Oh, yang turun bioskop langsung taruh di Netflix. Ya biasanya gitu sih. Tahu rate-nya berapa? Ini kita gali beneran nih para sineas. Kabarnya ya ada film-film yang punya temen itu dia mungkin nggak terlalu meledak di bioskop, itu masih sekitar 3 M, 3-4 M masih. Tapi terkadang ada film yang nggak meledak di bioskop justru meledak di Netflix. Ada. Oke. Ya sistemnya kan Netflix kontrak ya, jadi Ya kontrak. berapa tahun gitu. Pernah ngajuin nggak? Belum. Nggak kepingin ngajuin. Berdua. Bikin film apa? Kalau itu ranahnya produser sebenarnya. Oh, tapi kalian lebih suka disebut sebagai sineas aja lah daripada produser. Enggak sih, kalau aku secara profesional kerja kan sebagai sinematografer atau director of photography. Jadi ya memang yang ngurusin segala gambar. Kalau Pak Bendut kan di asisten sutradara. Oke. Gitu sih. Yang ngurusin juga ngambil gambar juga, Dot? Enggak. Cuman penghubung aja. Yang mau curhat ke sini gitu. Dia jenderal lapangan sebenarnya. Oh gitu. Syuting itu akan berjalan sama. Gambaran saya ya kalau sutradara kan yo take 1 2 3 gitu. Kalau Astradanya? Ya sebenarnya yang ngomong tuh Astrada. Oh yang ngomong Astrada. Sutradara tuh lihat ya ada ya berbeda-beda. Ada yang memang terjun di lokasi, ribet kayak Pak Handung tuh masih itu di lokasi. Kadang nggak lihat layar gitu. Oh ya? Ada yang sutradara fokus aja sama layar, monitor udah yang memang gerak asistennya. Oke, yang bisa dikatakan kamu memuji betul nih sutradara yang ada di Indonesia siapa? Yang paling enak kerja sama kamu? Waduh. Director kan ya? Director. Ya satu nama, Taupan Agustian. Oh cari aman, friend. Itu sahabat kami, bapak kami itu ya. Oh iya, paman kami. Memang enak kerjanya beliau ya. Secara komunikasi pun enak banget. Iya, kalau di Malang dia terbaik lah. Bapak banget lah ya. Bapak banget. Oh, ngayomi gitu ya. Ngayomi banget. Yang terkenal kan sutradaranya, friend, bukan krunya. Pernah nggak? Waduh, gini sing soro-soro garap. Yang terkenal sutradaranya pernah nggak dari hati seperti itu? Iya kan kecil-kecil ada ya tetap ya kan, tetap sih manusiawi kan gitu kan. Tetap maksudnya wah ini yang kerja kita kadang kan direktur pun ya dia cuma duduk gitu kan di monitor nggak sampai ke set segala macam. Ternyata pas boom wah dilupain deh kita. Nah, gitu ya. Ini curhatan yang paling dalam. Oke, Dad, mungkin ada impian yang sebenarnya kamu tuh pengen banget. Ada satu target yang pengen kamu dapetin, Dot. Apalagi dengan teman-teman dari Guyup Film di Malang Raya ini. Apa sih impianmu sebenarnya untuk film itu? Pengen jadi sutradaranya, pengen jadi PH-nya atau pengen apa terserah? Ya aku pengen ya sebenarnya nggak mulu-mulu ya, maksudnya karena basic dari kota Malang segala macam. Ya aku pengen Malang ini pun juga punya nama di Indonesia yang cukup luas gitu loh, kayak misalkan dari Jogja ataupun Jakarta soal perfilman. Itu tok wis. Itu aja. Padahal kita nggak kalah dari Jogja kan? Benar. Oke. Yang bikin sedikit kalah apa? Karena kurang viral lain atau namanya. Mungkin ini ya pendidikan ya, mungkin Pak Lingga ya. Sebenarnya akses kesempatan aja untuk ekosistem yang baik di sini memang belum. Jadi ya menurut saya optimis lambat laun akan ada karena ya syuting itu kan pasti ada jenuh ya di satu kota di titik lokasi yang mana
misal sudah dipakai film ABCD, kemudian ya dia pasti sudah banyak kok film masuk di Malang ini. Tahun ini aja sudah ada 3 film layar lebar yang Lokasinya di Malang. lokasinya di Malang. Mayority horor tapi ya? Enggak sih, ada yang drama apa ya, mungkin religi, terus ada drama. Oh iya, religi, drama gitu ya. Tapi sebenarnya ada potensi apa? Menurut Lingga di Malang itu yang bisa dieksplor terkait dengan film? Malang sangat besar sebenarnya potensinya ya. Satu, Malang itu bisa jadi studio alam yang sangat luar biasa. Malang Raya ya, kita ngomong Malang Raya ya. Pengen gunung kita ke Batu, pengen bukit hijau-hijau kita ke Batu. Kita punya Bromo juga, kita punya apa namanya pantai. Ya. Danau juga ada. Dengan studio alam yang luar biasa itu menurut saya ya jadi potensi apa namanya yang besar. Dan itu sudah apa ya dilirik oleh produser-produser sebenarnya untuk produksi ke sini. Semoga tahun ini atau tahun depan memang terrealisasi untuk banyak produksi masuk sini. Gitu sih. Karena apa ya secara obrolan-obrolan sebenarnya sudah ada arah ke sana. Oke. Terakhir, Dot, limitnya sampai berapa kalau jadi Astrada? Limit apa itu maksudnya? Ya ini bayaran nih. 2 digit, 3 digit, 3 digit. Ya kalau kemarin 3 digit ada. kemarin 2 digit sih. 2 digit ya, dalam satu project film. Dalam satu. 3 digit pun ada. 3 digit? 3 digit. Wih. Ya kan itu kelas wis. Kelas. Oh ya. Kalau Lingga sampai berapa? Iya masih 2 digit saya. 2 digit. Asik. Oke. Ini udah membedah-bedah. Oke. Bendot, thank you udah mampir. Lingga, Terima thank kasih. you. Terima kasih. Kita juga pasti bakal lanjut lagi. Mungkin bahkan ini juga memancing teman-teman. Hey, para produser yang ada di Jakarta. Nih Malang banyak sineasnya. Mampir ke sini untuk membuat sesuatu yang begitu luar biasa dan menggebrak yang ada di Malang. Saya Marius Lim mengucapkan terima kasih sudah bersama dengan kami dengan tamu-tamu kita yang sangat luar biasa. Lingga, thank you. Bendot, makasih banyak udah mampir ke ruang tamu kita dan semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk semua yang nonton di podcast RRI Malang. Thank you, see ya.